SummerSlam malam pertama sudah selesai, kita saksikan bersama. Brock Lesnar sudah resmi mempassing the torch ke Obafemi, bukan resmi pensiun. Match Cody sama CM Punk bukan terjadi di main event dan juga bukan di opening, hanya ada di sebelum main event. Kita dapat opening yang cukup banger, yang cukup seru, tapi tetap retain. Kita juga dapat solo dolo yang kocak, woman 3 on 3 yang kasih kita betrayal yang sudah diduga akan terjadi, returnnya Orton yang cukup mantap menyelamatkan match Cody dan CM Punk, serta Nick Aldis yang debut cukup impresif. Kita bahas lengkap di review SummerSlam Saturday malam pertama di channel Gilang Gulat. Hari ini semua title match-nya retain dan cukup kecewa sebenarnya saya guys, karena Liv Morgan tidak lepas titlenya. Muak saya 100 hari tanpa defend title, tidak ada bookingan yang jelas, tapi malah dipertahankan. Itu jadi match pertama di SummerSlam tahun ini. Io sangat ngebantu banget, sangat membuat matchnya jadi sangat banger. Match yang solid, good opening match. Kebayang kalau Cody sama CM Punk openingnya, pasti rasanya akan kurang. Layaklah Cody CM Punk ada di spot itu guys ya, kalau saya bilang guys ya, di SummerSlam malam pertama ini. Karena Io Sky sangat mengangkat kualitas opening, Liv Morgan hanya terbantu saja. Saya sempat feeling Io Sky ini akan kalah karena dia mendominasi keseluruhan match. Dia kasih big move-nya, dia yang kasih momen-momen besarnya. Kalau persentase kita lihat 90% Io Sky. Bukan dominasinya, tapi yang membuat matchnya menjadi berkualitas, yang cukup memuaskan dan layak menjadi sebuah match opening guys ya. Tidak menangnya Io Sky membuat saya jadi lebih kesal, karena Io Sky sudah membuat matchnya jadi mantap. Liv Morgan as a heel guys ya, dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia dapat bantuan dari Roxanne sama Raquel, tapi tidak berarti selesai aja gitu bantuannya, karena matchnya lanjut gitu aja. Dan Io Sky sekali lagi yang menggendong match ini, tapi pada akhirnya Liv Morgan bisa kasih Oblivion. Sejak awal Oblivion dihindari itu udah kayak indikasi kalau Oblivion bisa jadi finishnya, dan memang benar guys. Benar guys. Cuma itu yang bisa saya bilang untuk match ini. Kecewa saya sama endingnya, kecewa saya sama bookingan Liv Morgan. Tapi sebenarnya ya guys ya, kalau kita lihat dari positifnya, sepertinya memang Liv Morgan ada lanjut cerita sama Judgment Day, mungkin cerita sama Stephanie Vaquer. Io Sky di sini hanya bantu-bantu. Hanya bantu-bantu tapi kasih kualitas match mantap loh. Terima kasih kau Liv Morgan. Jadi kayak Becky lah ibaratnya Io Sky ini guys ya, ngebantu pegulat yang tidak begitu powerful, membantu pegulat yang mungkin jarang kasih kualitas bagus, bisa kasih kualitas bagus. It's a great match. Kalau Io Sky new champion di match ini guys, menurut saya rasa match ini yang terbaik di SummerSlam malam pertama. Sebesar itu saya berpikir matchnya opening mantap, Io Sky sangat ngebantu banget. Tapi karena Liv Morgan retain, jadi ya udahlah guys ya. Jadi bookingannya berlanjut, Liv Morgan menjadi champion yang menyebalkan. Dia akan teriak greatest of all time. Io Sky abis ini kemana? Mungkin Io Sky minta rematch, tapi sepertinya akan beralih langsung ke penantang selanjutnya yang mungkin saja Stephanie Vaquer. Match selanjutnya yang kedua, kita dapat match 6-man tag The Bloodline, Jimmy J dan Jacob Fatu melawan Royce Solo dan juga LA Knight. Saya cukup impress ketika awal-awal diliatin ada tema spesial nih, tema sponsor nih untuk entrance-nya Bloodline. Saya kira akan keluar epic, tapi ternyata ketika sudah dikasih stage yang dekorasi untuk Gears of War, tiba-tiba aduh, nggak war sama sekali mas. Tapi pas Jacob Fatu keluar dengan topeng werewolf Samoannya, harusnya dia keluar duluan itu barengan Uso sekalian. Gak usah nge-yeet, nggak apa-apa, nggak usah nge-yeet. Sebenarnya gitu guys ya, tapi ya udahlah. Saya cuma mau komentarin entrance itu doang. Crowd reaction untuk match ini cukup oke kalau saya bilang guys ya, cukup ngebantu vibe dari matchnya. Menurut saya kualitas matchnya tidak mengecewakan, karena bookingannya yang menurut saya cukup mantap dengan cerita yang ada. Eksekusi yang dilakukan dalam matchnya juga cukup memuaskan. Ditambah lagi kemenangan ada pada babyface. Memuaskan sekali karena LA Knight bisa mengunci Jey Uso dengan BFT-nya. Ini kayak menjelaskan kepada kita, LA Knight berhasil
mengumpulkan tim untuk menjatuhkan Bloodline yang merupakan cita-citanya. Bloodline Vortex missionnya LA Knight berhasil. Dia tim leadernya, dia dapat bala bantuan Solo, dia dapat bala bantuan Royskis. Dan itu yang dia butuhkan untuk menumpas Uso dan juga Fatu ini dalam match ini dan memuaskan sebenarnya guys. Kenapa Gilang kok prediksinya Bloodline? Karena saya pikir Bloodline masih akan kuat karena story Bloodline masih akan tebal setelah ini, setelah SummerSlam ini guys. Tentu kekalahan mungkin akan menyakitkan dari segi kekuatan Bloodline. Cuma sepertinya Triple H ataupun WWE ingin LA Knight ini misi-misinya selama ini, kebencian-kebenciannya selama ini, effortnya selama ini worth it. Dengan kemenangannya dan puas sekali saya dia mengunci Jey Uso. Fatu disimpan dengan Royskis, udah ada dendam pribadi lah urusannya guys ya. Udah dijatuhkan lah di luar ring gitu. Sementara Jey udah optimis mau menang setelah mau kasih Wandi gitu kan ya, setelah splash yang kick out LA Knight. Cuma Solo jadi bantuan terakhirnya LA Knight, yang mana Solo kayak nunjukin ke LA Knight kalau ini loh, bener saya, support kamu saya, bisa dipegang omongan saya. Selesailah itu matchnya, BFT mengalahkan tim Bloodline dan sempat Solo mengajak pelukan LA Knight. LA Knight berpelukan sama dia. Dugaan kita Solo ada something. Solo mungkin turn heel betray. Tidak guys, Solo is a complete babyface. Di titik ini saya yakin Solo is a complete babyface. Yit di tengah-tengah, kalau Yit yang melakukannya, saya akan sebel, saya akan kesal. Tapi itu karena ejekan Solo untuk Yit di tengah-tengah. Oh itu mantap sih. Seneng saya lihatnya, happy saya. Solo dicintai penonton guys. Babyface turn-nya itu berhasil kalau saya bilang. Reaction yang didapatkan sesuai keinginan dan Solo is a complete babyface. Untuk saat ini, di titik ini, Solo jadi salah satu favorit saya nih guys. Karakter favorit saya nih di WWE sekarang guys. Saya tinggal nunggu nanti dia muncul akan ngejek siapa lagi, akan sekocak apa. Solo yang seperti ini nih Solo yang kayaknya memang sehari-hari guys. Kita tahu Solo enforcer gitu kan, Solo yang sangar gitu. Kita kan tahu dia ada video joget, nge-tweet tentang dia benci matematika. Pokoknya dia have fun dalam kehidupannya. Nah ini Solo yang have fun itu ini guys. Jadi kita enforcer itu lupakan mas. Pemimpin Bloodline 2.0 lupakan. This is your warning. This is your moment Solo Sikoa. Ya mudah-mudahan dipertahankan guys ya. Dan mudah-mudahan reaksinya masih cukup akan besar untuk Solo Sikoa ini. Karena menurut saya ya, ngejek gitu sasaran empuk guys ya. Setelah ini apa? Setelah ini ya mungkin LA Knight bisa fokus ke yang lain. Karena muak saya dia bloodline terus. Mungkin bisa ngurusin yang lain. Sementara Solo mungkin ya masih ada urusan sama Jay guys ya. Maybe. Dan Royskis nanti mungkin lanjutnya ke Fatu. But let's see. Karena Royskis kan di Smackdown ya. Solo mungkin sekarang sudah di Raw ya guys ya. Let's see. Akan seperti apa perpindahan mereka? Apakah mereka akan ada yang pindah ke Raw atau ada yang tetap stay di SmackDown? Let's see. Atau WWE cuma akan terus mencampur adukan rosternya guys ya. Kayak nggak ada draft sama sekali, nggak ada special roster sama sekali. Kita dapat match berikutnya, Gunta melawan Nick Aldis. Ekspektasi saya tidak terlalu tinggi kan sama Nick Aldis. Dan Nick Aldis kasih porsi yang pas. Secara keseluruhan match ini cukup puas saya melihat Nick Aldis performanya seperti itu. Dan memang Gunta udah layak menang, Nick Aldis udah lama gak match. Tapi momentum untuk Nick Aldis ada di part-part yang sudah disiapkan, spot-spot yang sudah disiapkan. Sangat spesial bagi Nick Aldis dan juga keluarganya. Dan Mickie James juga nonton sama anaknya. Menurut saya ini bagian dari WWE atau Triple H mau mengapresiasi Nick Aldis sebagai pegulat gitu guys ya. Dengan ngasih momen-momen ini. Dia sempat cloverleaf juga, gerakan yang membuat dia menang title kata si Michael Cole. Gunta cukup mendominasi di awal-awal. Nick Aldis sempat terlihat akan menang guys ya di beberapa poin. Tapi tetap Gunta jauh lebih unggul. Kemenangan ada di tap out. Dan mungkin saja Nick Aldis gak match lagi setelah ini. Bukan berarti dia gak impresif. Karena kan rumor sebelumnya Nick Aldis tuh akan dipantau oleh WWE. Kalau dia matchnya bagus atau impresif di sini bisa jadi lanjut jadi pegulat guys. Itu bisa jadi. Cuma kalau saya bilang kayaknya ini Nick Aldis balik GM lagi. Tapi ada hal yang bisa fail juga guys kalau Nick Aldis balik ke jadi GM lagi, karena dia akan ketemu Gunta. Seolah-olah nanti Gunta jadi kayak merasa di atas awan gitu, merasa di atas angin daripada Nick Aldis. Nanti dia lebih membuli Nick Aldis gitu mungkin. Atau Nick Aldis balik ke GM tapi dia ke Raw, ada hampir Smackdown. Bisa jadi begitu. Atau dia off dulu dan nanti akan kembali lagi sometime in the future. Tapi menurut saya kayaknya ini
nggak match lagi. Karena biar apa? Biar Gunta bisa memantapkan karir killernya. Karena dengan dia menang match ini, kayak karir killer tuh slogannya lebih dikuatkan lagi nempel ke Guntanya setelah hilang after dapat match WrestleMania cuma lawan Rollins aja. Begitu kalau saya bilang. Saya bilang porsi Nick Aldis tidak berlebihan. Pas karena dia memang udah lama nggak match, beberapa poin ya menurut saya cukup ya oke lah gitu loh. Dan ini bukan match terbaik guys ya di event ini, cuma menurut saya cukup spesial bagi Nick Aldis. Dan menurut saya sekali lagi match ini cukup pas. Ya kemenangan tap outnya Gunta ini kayak memantapkan status dia sebagai karir killer. Dan memang dia udah nyebutkan kalau dia akan menghabisi karirnya Nick Aldis yang bahkan baru dimulai di WWE ini. Yang penting ini spesial momen untuk Nick Aldis dan WWE kasih apresiasi itu. Itu yang saya lihat dari match ini. Karena di ending juga kita lihat bagaimana Mickie James dan juga anaknya berpelukan sama Nick Aldis juga ya untuk selebrasi bersama lah. Nick Aldis dapat matchnya, dapat momen di SummerSlam. Momen besar guys untuk karir seorang Nick Aldis. Match berikutnya 6 woman tag team, Bella Twins dan Paige melawan Fatal Influence. Gimana ya guys ya? Match ini singkat tapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Nggak ngantuk sebenarnya, tapi saya tidak terlalu memperhatikannya karena mungkin saya nggak begitu peduli kali ya. Sebenarnya matchnya lumayan solid loh guys. Cuma dibikin singkat jadi kayak ya udah, matchnya ya udah gitu loh. Saya cukup kesal karena Fatal Influence menang dengan di momen yang kita tidak duga selesai gitu loh. Nah kayak kesannya kayak lah selesai, lah udah, lah kok kalah gitu-gitu aja. Itu bukti kalau kita nggak memperhatikan matchnya dan tidak peduli. Kalau saya bilang guys dengan match ini. Cuma kalau kita lihat ya main event SmackDown lah. Oke lah matchnya, tapi main event SmackDown. Ya gitu aja kualitasnya. Bukan Fatal Influence jelek juga ya memang segitu, memang mereka nggak memaksimalkannya juga. Match dimenangkan oleh Fatal Influence dengan Jessie Jane ya ganggu pakai cara curang lah guys ya. Semakin menguatkan Fatal Influence itu dominasi division woman-nya SmackDown. Dan ada alasan untuk Nikki Bella marah ke Paige untuk menghajar Paige dan turn heel ke Paige. Yang turn heel bukan cuma Nikki Bella, tapi cuma Nikki Bella menghajar, Brie Bella juga turn heel kan dengan ekspresinya. Dan Brie Bella cedera bahu guys. Kita nggak tahu seberapa parah guys ya, tapi dia cedera bahu. Ada momen di mana Jessie Jane kayak cannonball ke steel step itu kena bahunya. Dan sejak saat itu dia nggak muncul lagi ke atas. Kayaknya ada bookingan yang dipercepat ataupun di skip ataupun diganti gitu guys ya dari WWE untuk Brie Bella biar fokus di bawah. Sayang banget. Kalau Brie Bella nggak cedera, betrayalnya Bella Twins ke Paige akan terasa lebih maksimal. Tapi betrayalnya kesana kayak kurang banget guys. Brie Bella itu asik pegang baunya aja nggak gerak apa-apa dia. Cuma Nikki Bella yang all out ngajar Paige. Harusnya mungkin Brie Bella sama Nikki Bella ini jadi turn heel, membuat Paige akan kurang orang dan Paige akan nambah AJ Lee mungkin di Survivor Series atau mungkin Money in the Bank atau bahkan WrestleMania nggak tahu ya guys ya. Tapi feud itu bisa berjalan tuh. Tapi melihat Brie Bella cedera dan mungkin harus off beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, mudah-mudahan gak parah sekali lagi. Itu kayaknya seperti akan move on ke Nikki Bella versus Paige one on one saja untuk awal ini. Karena ini saya berpikir guys ya, Paige lawan Bella Twins, AJ Lee lah orangnya. WWE recall moment lagi tuh. Tapi match sebesar itu untuk Legend harusnya di WrestleMania dong. Iya kan? Harusnya di WrestleMania. Tapi memang terlalu lama sih. Cuma kayaknya rencananya emang ke situ. Mungkin Brie Bella return di Royal Rumble mungkin. I don't know. But kurang rasanya gara-gara botch cannonball steel step itu. Mungkin itu ya poinnya ya. Spot yang bikin cedera bahunya. Dan itu membuat Brie Bella gak bisa apa-apa udah. Udah sakit aja udah. Pegang bahu terus dia. Dia terpaksa harus naik tuh. Karena itu harus spot pengkhianatan. Brie Bella harus nunjukin kalau dia turn heel juga. Kalau dia tetap di bawah, Nikki Bella doang yang mengajar. Orang jadi asumsi Brie Bella turn heel gak nih? Brie Bella turn heel, reaksinya jelas kelihatan. Ini match paling kurang guys di SummerSlam malam pertama. Ini match yang menurut saya fail bookingannya. Harusnya betrayal bagus tapi gara-gara cedera gitu fail. Terus matchnya singkat, kurang, kemenangan yang tidak diduga menang gitu loh. Mungkin kalau matchnya ditambah ya 5 menit lagi gitu, mungkin kita bisa lebih leluasa untuk menilai kalau mungkin ini lebih baik. Cuma kalau sudah dari tengah Brie sakit kayak gitu, ya udah kacau itu. Nambah 5 menit lagi juga tambah kacau. Harusnya lebih singkat aja matchnya gitu. Prediksi saya salah di sini guys ya, karena saya pikir Legends akan menang dan saya berpikir betrayal akan terjadi di ending setelah selebrasi kemenangan, karena itu untuk happy-happynya penonton juga. Tapi ternyata untuk menguatkan betrayal atau jadi alasan Nikki Bella untuk menghajar Paige, ya Paige yang jadi korban kekalahan tim Legend Divas ini.
Dan Nikki Bella kayak ngomong di kamera pas dia jalan ke belakang itu, dia bilang itulah yang kau dapatkan ganjarannya, sudah mengambil spot saya di WrestleMania. Ya, memang sudah diduga bakal itu alasan Nikki Bella betray Paige, karena Paige ambil spotnya. Ya bukannya Nikki Bella yang ngomong kalau dia mentelepon teman untuk gantiin dia gitu loh. Dimasuk-masukin aja lah ya. Match CM Punk lawan Cody Rhodes. Durasi match ini 30 menit guys, kalau saya lihat di Wikipedia, dan terlalu lama. Tapi mungkin karena memang WWE harus kasih match yang lama untuk ini, karena match Lesnar sama Oba nggak selama itu. Match Lesnar Oba tuh sekitar nggak sampai 15 menit kalau nggak salah. Untuk matchnya ya, durasinya bukan termasuk entrance guys ya. Kondisi CM Punk ini cukup panjang, jadi jelas match panjang pasti ada momen ngantuknya. Tapi biasanya kalau matchnya epic, panjang tuh nggak kerasa mas, nggak kerasa. Tapi karena ini ceritanya lemes, ceritanya gitu doang, jadi kita kayak berpikir apa yang kita tunggu di sini? Nggak ada. Nggak ada momen yang kita tunggu, nggak ada story tebal yang akan masuk ke dalam match, yang nggak ada. Lebih di awal tuh lebih kayak chop ya, Gunta lawan Sheamus chop. Itu lebih bagus chop-chopnya. Ini apaan chop doang matchnya di awal-awal itu. Kunci-kunci submission doang gitu aja. Yang bikin match panjang. Emang dia dapat match panjang gitu loh. Cuma ya itulah guys. Momen besarnya CM Punk hempas kemeja komentator tapi kalau dia menghindar. Itu momen besarnya. Setelah momen itu, wah tuh udah mulai kencang, udah mulai bagus tuh guys. Udah mulai ya momen menjelang ending lah, tahu lah kita. Sulit untuk match ini jadi 5 bintang lah guys ya, dengan apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan di awal-awal sampai menjelang ending. Pas wasit terhantam, itu udah kunci. Wah, let's go, return mas. Ada yang return mas. Dan benar, Randy Orton datang, bikin Cody jadi pingsan karena RKO out of nowhere. Si Ampang naik ketika wasit sudah mulai sadar dan kasih GTS dan menang. Saya kepikiran Randy Orton return di match ini. Tapi yang dalam pikiran saya guys, saya ngomongin aja, itu Cody menang, Orton datang ngincar title. Karena itu yang terjadi di di WrestleMania kan ya. Orton ngincar title 15 time dong. Tapi no, Orton masih dendam ke Cody, hanya personal ini guys. Tidak ada urusan title lagi nih antara mereka berdua ini feudnya. Karena title masih di CM Punk retain. Berarti Orton mau balas dendam dulu aja. Nah, story akan berlanjut Orton sama Cody. Apakah sedini itu nanti langsung di Money in the Bank? I don't know. Tapi ini cerita untuk Cody guys. Maybe Money in the Bank nanti setupnya Cody lawan Orton. Maybe. Untuk trilogi sampai tahun depan. Maybe. But it's about a story, not a title anymore. CM Punk setelah retain gimana? CM Punk retain pastinya sudah ditunggu oleh antara Balor ataupun Sami Zayn. Bisa lanjut ke story lain lah untuk CM Punk. Overall match ini ngantuk, tapi saya suka endingnya. Saya suka keputusan Orton mengajar Cody bukan title lagi. Jadi prediksi saya benar, CM Punk yang retain. CM Punk siap untuk menantang lawan berikutnya yang merupakan number 1 contender di malam kedua nanti. Sekali lagi match panjang setengah jam seperti ini guys ya, bisa dibikin lebih bagus dengan ya kita lihat bookingan sebelumnya, terutama di WrestleMania CM Punk lawan Roman Reigns kan ya. Tapi kita pikir lagi guys, ini bukan main event. Jadi effort yang dilakukan CM Punk Cody ya nggak sebesar WrestleMania main eventnya Punk lawan Roman Reigns. Mereka bisa bikin lebih bagus, tapi ini bukan main event bro. Ya mereka nggak stealing the spotlight lah, tapi tetap mereka kasih effort kayak nyerang lututnya CM Punk biar jelas arah storynya Cody lebih beringas di sini untuk menciderai Punk, karena title membuat dia jadi kayak harus melakukan berbagai cara lawan sahabatnya ini gitu. Tapi slow pace itu kerasa banget di awal sampai di menjelang endingnya. Tapi walaupun begitu guys ya, terlepas dari semua itu, match kerasa besarnya itu ada. Cuma lagi-lagi ya mungkin mereka membatasi ya guys, apa yang mereka akan lakukan di match yang bukan main event ini. Bukan main event. Salah dong ya, berarti WWE bilang main event enggak. Mungkin rencananya harus main event ya, tapi kayaknya Tiperis berpikir Lesnar lebih penting ya untuk lawan Oba guys ya. Ya udah dikasih Lesnar yang main eventnya gitu. Ada momen di mana Cody itu dibu di tengah match ini. Orang dukung CM Punk. Cuma kita lihat lagi ada momen Cody yang agak naik, tetap ada cheersnya guys. Jadi nggak sepenuhnya bu. Ya bu hanya sementara aja. Apalagi Orton balik ya, Ortonnya heel kan ya. Cody tetap babyface-nya mas. Sorry nih bos, apaan itu turn heel. Sekali lagi match-nya tetap terasa strong, tapi saya merasa agak lemes, slow banget.
tidak sekuat dan sebagus ekspektasi saya, karena saya berpikir ini main eventnya lagi-lagi begitu guys ya, atau opening lah minimal, karena opening itu harusnya jadi main event kedua guys ya setelah main event benerannya. Cuma ya mungkin WWE ngerasa kalau match Undisputed di opening kayaknya aduh ngedrop banget nih gitu. Biar match title openingnya untuk yang WrestleMania 41 itu aja. Dan entrance-nya Cody yang menurut saya yang paling mantap lah guys ya. Tapi juga SummerSlam ini entrance bukan sesuatu yang WWE kasih untuk spesial guys. Yang spesial tuh cuma yang ada sponsornya. Yang tadi Uso sama yang Cody ini. Uso tadi sponsornya Game Gears of War, Cody ini sponsornya filmnya sendiri Street Fighter. Karena memang SummerSlam mungkin gak menguntungkan ekspektasi TKO atau tidak menguntungkan aja lah gitu ya. Jadi dia gak mau nge-effort untuk kasih entrance spesial guys ya. Jadi tidak ada event spesial di sini, hanya yang ada sponsornya aja. Jadi kalau mau spesial dong entrance-nya, tiketnya dilakuin dan tolong sponsornya gitu. Tapi entrance-nya Cody bagus guys, ada dia pakai topeng Guile terus kayak game gitu. Menurut saya salah satu yang jadi kesan juga lah untuk match ini. Saatnya kita masuk ke Hell in a Cell. Obafemi melawan Brock Lesnar. Feel yang dibangun sejak awal kerasa kayak ini bisa jadi match terakhirnya Lesnar. Tapi sampai di ending dan sampai tutup acaranya, semakin yakin saya kalau Lesnar kemungkinan tidak pensiun di malam ini. Tapi dia akan off mungkin setahun, mungkin beberapa bulan. Mungkin WrestleMania balik tapi dia akan off guys. Kenapa saya yakin Lesnar tidak pensiun? Kita coba ngomongin itu dulu guys ya. Lesnar tidak pensiun karena saya pikir dia hanya passing the torch moment ke Obafemi. Dengan ngomong sempat terakhir itu bilang this is the past, this is the future. Tidak ada momen kayak dadah, tepuk tangan. Gak ada guys. Itu cuma ada di WrestleMania kemarin. Mungkin Lesnar tidak mau mengulanginya karena dia udah terlanjur WrestleMania itu mau selesai gitu loh. Tapi dia ada obligasi lagi untuk selesai dengan TKO, selesai di SummerSlam. Jadi SummerSlam dia hanya passing the torch. Tapi itu membuat saya yakin kalau Lesnar tidak pensiun seutuhnya. Bisa kembali lagi. Sama seperti rumor yang kita bahas sebelumnya, pendapat Triple H sebelumnya yang bilang semua tergantung Lesnar. Lesnar bisa balik kapan dia mau. Jadi bukan keputusan WWE dan Lesnar juga nggak akan resmi bilang dia pensiun, dia selesai, nggak. Sempat waktu masa pandemi Lesnar bilang dia sudah selesai guys ya, dia nggak mau wrestling lagi. Tapi kan 2022 dia balik, diminta Vince balik ya balik. After feud match lawan Cody itu yang 2023 dia kan dada-dada itu, tapi dia balik lagi. Ya 2025 SummerSlam. Once again saya yakin tidak sepenuhnya pensiun. Kita bisa expect Lesnar kembali tapi tidak dalam waktu dekat. That's it. That's the point. Gitu guys ya. Terus kenapa match-nya di ending bang? Kalau misalnya Lesnar tidak pensiun, tidak ada menghargai Lesnar. Tetap ini lebih besar daripada match Cody Punk guys. Blow off monster lawan monster dalam kandang Hell in a Cell lebih spesial. Deserve main event spot. Kalau opening saya pikir aduh masa opening itu. Kalau misalnya opening sebenarnya bisa aja ya. Cuma mungkin WWE saat ini sudah merasa opening itu bukan main event keduanya lagi. Opening itu hanya pembuka aja yang harus strong tapi bukan match besar atau match penting. Menurut saya seperti itu. Untuk matchnya sendiri, Oba di build up kuat banget guys. Kuat banget. Lesnar gak ada apa-apanya. Untuk kekuatan ya, segi kekuatan Lesnar gak adanya lebih gede daripada Oba. Tapi Oba di booking kuat banget. Lesnar make a star out of Oba. Dia buat Oba jadi bintangnya di sini guys. Tapi kayak bisa dibilang impossible yang dilakukan Oba ini. 3 kali F5 kick out. Gak near fall banget lagi kick outnya. Kick out aja udah. Tombstone pile driver ke ring yang sudah disobek ke kayu-kayu. Kick out. Dan jelas Tombstone pile driver untuk ya menghormati Undertaker yang punya kandang tersebut. Barulah Fall from Grace dihempas ke bagian ring yang tidak terbuka. Lesnar kalah. Itu yang sedikit kurang sempurna guys. Saya bisa bilang ini match terbaik SummerSlam malam pertama ini. Karena momennya, karena spot besarnya. Spesial aja kalau saya rasa. Ini best matchnya. Dikit lagi bisa dibilang terbaik banget, sempurna, perfect. Dikit lagi kalau Obafemi hempas Lesnar Fall from Grace ke kayu-kayu itu. Ada kayu spotnya. Kenapa di sini gitu? Maju dikit, boom gitu. Enggak di sini dia. Mungkin karena memang nggak ada schedule untuk membanting Lesnar ke situ. Improvisasi aja mungkin Lesnar itu. Dan Oba respect Lesnar, nggak mau dia improvisasi. Dia hempaslah ke sesuai schedule-nya. Kalau
hempasnya ke meja ke ring yang kayu yang kebuka, itu akan buat sangat kuat lah kalahnya Lesnar itu. Begitu. Itu aja guys. Selebihnya menurut saya sudah layak di booking. Karena WWE mau naikin Oba. Oba is the next big thing. Lesnar harus repot, Oba harus kuat. Susah banget Oba dikalahin. Senjata yang digunakan steel step bro. Steel step dia hempas gitu berkali-kali ke Oba. Kuat banget itu hempasan itu. Kursi bang, meja udah patah di awal. Ada yang bilang kok kurang banyak senjata yang digunakan. Saya tidak ekspektasi besar dia akan menggunakan sebanyak-banyaknya alat yang ada gitu loh. Karena saya expect Lesnar gak akan lama matchnya. Matchnya ini cuma ya lumayan lah durasinya. Gak panjang-panjang banget, gak singkat-singkat banget. Cukup durasinya, pas durasinya untuk kualitas Lesnar dan Oba yang bisa mereka kasih di Hell in a Cell ini. Kalau ada yang expect akan dibikin sebrutal itu, akan dibikin sebrutal CM Punk sama Drew McIntyre, lain guys. CM Punk, Drew McIntyre tuh there's a lot of story to tell dan jalannya cukup kompleks gitu loh. Dan mereka masih mampu untuk melakukan itu. Tapi menurut saya Lesnar tidak di level itu lagi. Dia ada di level ya seperti apa yang dia bisa kasih lawan Oba Femi ini. Dan intinya ini match untuk ngangkat Oba Femi dan berhasil. Tapi PR-nya WWE apa? Untuk buat Oba Femi tetap selevel ini. Tidak bisa lebih tinggi lagi guys. Oba Femi levelnya tidak bisa lebih tinggi lagi. Karena dia udah bisa sepowerful ini. Susah nih ngebooking Oba Femi untuk ke lawan berikutnya. Karena lawan berikutnya nih akan terlihat lemah, akan predictable. Oba pasti menang, Oba pasti menang, Oba pasti menang. Karena Oba udah segede ini. Yang bisa ngalahin dia cuma Lesnar. Dan tidak ada lagi Lesnar yang akan mengalahkan dia. Siapa? Satu-satunya lawan yang sepadan itu Roman Reigns cuma guys. PR-nya itu tuh. Bagaimana WWE membooking Oba sebelum benar-benar Oba lawan Roman Reigns nantinya. WWE biar yang mikir, biar Alex William yang mikir soal itu ada sama Ryan Ward guys ya. Yang penting intinya kita mendapatkan new Brock Lesnar, attitude Brock Lesnar, karakter in Oba Femi. Next untuk Oba Femi apa? Saya yakin guys, World Heavyweight Champion. Dia akan jadi World Heavyweight Champion bahkan sebelum ganti tahun. Let's see. Once again, let's see guys ya. And that's it. That's all SummerSlam Saturday Night 1. Yang menurut saya jadi tontonan yang cukup worth it. Cuma ada poin kecewanya. Di 2 match pertama saya sempat ketar-ketir guys. Soalnya lah ini kok jadi kayak tahun lalu saya jadi tumpul ini untuk memprediksinya. 2 match pertama saya salah. Alhamdulillah setelah Gunta menang, kutukan Gilang Cenayang tidak ada di SummerSlam malam pertama sudah usai. Karena saya benar 3, memang salah 3 ya setengah lah Cenayangnya guys ya. Tapi tidak jeblok mas. Apakah SummerSlam malam kedua akan bisa kasih yang lebih bagus? Kalau kita lihat dari match cardnya lebih bagus malam pertama. Mereka udah kasih yang solid, impresif. Tapi saya yakin guys, malam kedua ngasih yang lebih bagus. Let's see. Walaupun match cardnya mungkin kelihatan lebih lemah daripada malam pertama, tapi malam kedua saya yakin bisa lebih bagus. Menurut kalian mana match terbaik? Mana match terburuk? Dan apakah kalian sudah puas dengan kualitas malam pertama? Komen di bawah. That's it. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya masih memilih untuk referensi gulat profesional di Indonesianya melalui channel Gilang Gulat. Gracias.